Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan yang penuh mubarakah ini saya akan mencoba membahas berkaitan dengan ilmu tajwid. Ini tentu bagi pemula yang baru belajar, yang baru mengkaji tentang ilmu tajwid. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Apa yang dimaksud dengan tajwid? Tajwid itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan atau tajwid. Itu tajwid berasal dari kata jawwada. Menurut para ulama yaitu at-tahsin. At-tahsin secara bahasa artinya memperbagus, memperindah, menghiasi. Itu secara bahasa. Sementara menurut istilah at-tajwid, ya, menurut istilah yaitu ikhraju kulli harfi min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu min sifat, yang artinya mengeluarkan setiap huruf pada tempatnya dan memberikan haknya. Dengan kata lain, menyebutkan huruf-huruf hijaiyah sesuai makhraj dan sifatnya. Di dalam ilmu tajwid ada beberapa hal. Ada hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, yang harus dijelaskan. Akan tetapi sebagai langkah awal yang kita harus bahas pada pembahasan ini, ada 3 hal atau ada 3 hal penting yang mendasar yang harus diperhatikan, yang harus kita kuasai, yang harus kita bahas. Yang dimaksud yang 3 itu, yang pertama adalah makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua sifatul huruf, atau sifat atau karakteristik huruf hijaiyah. Dan yang ketiga ahkamul huruf, yaitu hukum-hukum huruf atau hukum-hukum bacaan. Biasanya ahkamul huruf ini berkaitan dengan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Sudah ada interaksi antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Kita kembali kepada makharijul huruf. Apa sih yang dimaksud dengan makharijul huruf? Makharij yaitu bentuk jamak, ya. Kalau bentuk tunggalnya itu makhraj. Makhraj artinya makhraj kalau menurut para ulama ismun limakani huruj say, yaitu tempat keluarnya sesuatu. Tapi secara istilah makharijul huruf mahallu khurujil harfi alladhi yanqati'u indahu sutun nutqi bihi fatamayyazu an ghairihi, yakni tempat keluarnya huruf hijaiyah yang pada suara terhenti atau terputus saat mengucapkan, sehingga ia berbeda atau terpisah dengan huruf yang lainnya. Kita bisa membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Jadi menurut istilah tempat keluarnya huruf hijaiyah
yang di tempat itulah suara akan terputus atau terhenti. Contoh, biar mudah kita pahami, untuk mengetahui makharijul huruf atau makharij huruf atau tempat keluarnya huruf, caranya adalah kita sukunkan huruf tersebut. Kita sukunkan. Nah, ketika huruf itu terputus, di mana suara itu terhenti, berarti disitulah tempat makhraj, tempat keluarnya makhraj. Contoh, kita sukunkan ba, huruf ba saja. Ketika kita sukunkan ab, nggak usah kalau-kalakan dulu ya. Ab, tapi ab. Ab. Berarti di mana letaknya huruf terputus, berarti di dua makharijul hurufnya, yaitu di bibir. Sama dengan huruf yang lain. Misalnya mim, huruf mim. Am. Huruf contoh yang lain misalnya huruf lam, ketika menyebut lam al, berarti ujung lidah menyentuh langit-langit. Terus selanjutnya huruf nun, ketika disukunkan an, nah berarti disitulah tempatnya makharijul huruf. Jadi makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu tempat, berarti jadi makharijul huruf tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi banyak tempat. Kalau makhraj berarti satu tempat. Jadi menurut yang kita pahami, ada yang mengatakan bahwa 29 huruf hijaiyah, ada yang mengatakan 28, ya. Namun ya kita harus ketahui, menurut para ulama secara umum, secara global, makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf itu ada 5, ya. Tetapi secara keseluruhan, detailnya, semua pembagiannya jumlahnya ada 17. Jadi 5 ini terbagi-bagi lagi. Ada yang mengatakan ada 17. Ada yang bilang satu pendapat 17 paling masyhur. Ada pendapat lain, ada yang mengatakan 16. Nah, ada yang mengatakan ada 14, ya. Ada yang mengatakan bahwa ada 29 sesuai dengan jumlah huruf. Yang paling populer yang kita pakai, yang kita bahas, yaitu pendapat yang mengatakan ada 17. Ini adalah pendapat yang dibahas atau pendapat yang dikatakan oleh Imam Jazari. Sebagaimana dikatakan beliau, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ada 17, ada 17. Kita melihat yang 5, ya. Secara umum ada 5, tetapi secara keseluruhan dan pembagiannya ada 17. Yang pertama yang 5 itu yaitu al-jauf atau rongga mulut. Yang kedua al-halq tenggorokan, ya. Dan yang ketiga al-lisan, lidah. Ada huruf yang keluar dari lidah, ada yang keluar dari tenggorokan, ada yang keluar dari rongga mulut. Dan yang keempat asyafatain atau asyafatan, artinya kedua bibir, ya. Nah, yang terakhir al-khayshum atau rongga hidung, ya. Ini ada 5. Kenapa ada 17? Tapi karena dia terbagi-bagi. Dan huruf-huruf saja kita harus kenal, kita harus ketahui bahwa huruf-huruf saja yang keluar dari al-jauf, dari rongga mulut, dari tenggorokan, dari lidah, kedua bibir, dan rongga hidung. Itu yang harus kita pahami. Al-jauf, rongga mulut, huruf yang keluar dari rongga mulut yaitu huruf mat yang 3, yaitu, ya, huruf mat yang 3 yaitu alif yang sebelumnya fathah, dan yang kedua waw sukun yang sebelumnya dhammah, ya sukun
yang sebelumnya kasroh. Nah, alif itu seperti contoh kita qala. Setelah huruf qaf ada alif ya. Itu alif bukan hamzah. Hamzah beda ya. Beda antara hamzah dengan alif. Kalau hamzah itu ada harokatnya, bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U. Kalau alif tidak ada harokat atau tanpa harokat, dia sebagai mat saja. Atau dibaca alif. Baik. Nah, alif qala.